bersama. We worship you, Jesus. Everybody just yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Vision Sunday dilakukan besok hari Minggu tanggal 19 di ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Vision Sunday 2025 akan menolong kita refocus, recharge, dan bergerak maju bersama untuk berbuah dan selaras dengan hati Tuhan. Ajak keluarga, saudara, teman, dan lainnya untuk bisa diberkati bersama-sama. See you at Vision Sunday 2025. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello, welcome back to Teens Online Service kita. Di hari ini kita mau bahas di awal tahun, setiap kita pasti mikirnya, oke, aku mau list ini nih untuk tahun ini. Atau mungkin mikirin tentang goals. Nah, kalau minggu lalu kita udah bahas mengenai how to write the right goals. Dan hari ini judulnya adalah POV You Achieved Your Goals. Setiap kita pasti kepingin sesuatu ya. Kalau kita kepingin sesuatu dan kita dapat, gimana nih rasanya? Wah, pasti kayak happy banget. Ada yang mungkin punya wishlist yang mungkin panjang atau mungkin satu aja cukup atau ada 5, ada nggak yang tulis wishlist di tahun baru ini? Terus tahu-tahu kalau kita dapat salah satunya aja. Terus yang kedua, yang ketiga, gimana rasanya? Pasti kayak wah happy banget. Apalagi mungkin ya kan lagi ada yang booming nih ya kan, satu merek boneka-boneka itu yang ada mainan dan lain sebagainya. Mungkin baru nih ada yang keluar yang mungkin versinya dengan ini dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita kayak ikut war, begitu rilis yang baru langsung kita ikut war. Atau mungkin ada yang suka ngeliat konser, wah kita nge-war nih tiketnya di internet, di website, kita pantengin mulu. Atau mungkin juga ada yang fansnya K-pop idol ataupun artis-artis dari Korea dan wah mereka lagi fan meeting nih di Jakarta. Langsung kita pokoknya war tiketnya. Nah, gimana nih kira-kira rasanya waktu kita kepingin sesuatu atau kita punya goal, kita punya vision, lalu kita dapat itu. Gimana rasanya? Pasti kayak happy banget gitu kan. Semua orang pasti happy banget kalau mereka itu dapat what they've dreamed of. And here, anyway, I'm not talking about the spending, ya kan, atau shopping berlebihan, atau over shopping, atau impulsive shopping. I don't agree with that. Tapi yang kita bahas hari ini adalah POV when we achieved our goals. Kita perlu ingat nih, remember the excitement when you experience, when you achieve your goals. Remember the excitement when you experience, when you get what you've dreamed of. So, that's why hari ini kita belajar mengenai achieving our goals. Mari sama-sama kita ucapkan achieving our goals. Kalau minggu lalu gimana sih caranya nulis the right goals buat setiap kehidupan kita. Dan hari ini specifically kita akan berbicara mengenai how to achieve our goals. Nah, kalau kita mau bahas mengenai goals, ini ada satu tokoh yang terkenal banget dan namanya sering disebut, tapi mungkin beberapa dari kita mungkin pernah dengar, beberapa dari kita mungkin belum pernah dengar. It's okay. Namanya adalah Abraham. Mari sama-sama kita ucapkan Abraham. Nah, Abraham ini adalah salah satu tokoh di Alkitab yang banyak banget dan bahkan di Alkitab juga disebut Bapak orang beriman. Abraham ini dikenal sebagai Bapak orang beriman, yes, tapi ternyata dia bukan cuman
serve in his ministry, faithful in his ministry, tapi juga ternyata dia beriman juga dalam berbisnis. Dia pebisnis yang diberkati Tuhan. And many of us seringkali itu kalau mikirin tentang goals atau vision itu kayak seringkali kayak ada separate line gitu between our faith and goals. Padahal nih, kalau kita belajar dari Abraham, justru dia itu put his faith as his foundation of his decisions throughout his life, including dalam hal bisnis sekalipun. Goal, personal goal dalam hidupnya, mungkin ministry goal dalam hidupnya, dan bahkan in business. Nah, Abraham ini adalah orang yang sangat melibatkan Tuhan banget. Abraham disebut juga pengusaha sukses di bidang peternakan di masanya, di eranya. Wow, dibilang sukses berarti nggak main-main, ya kan? Kalau sukses pasti kayak banyak orang denger nih tentang ceritanya. Nah, kita mau baca dari Kejadian 13 ayat yang kedua sampai ketiga. Dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Wow, kalau kita ngomong emas nih, kayaknya cuan mulu gitu. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, dia ini punya banyak ternak, punya banyak emas dan perak, kekayaan juga, dan dia juga punya banyak pekerja, alias yaitu penggembala yang menggembalakan ternak-ternaknya. Nah, kalau kita tahu ya kan, setiap dari kita mungkin anak-anak muda, especially kita suka yang namanya mungkin makan chicken itu nih, crispy itu. Kayak, oh yang ini lebih enak, oh merek si B lebih enak. Ya, well, tapi kita tahu mereka adalah brand-brand yang sangat famous, yang mereka bukan cuma ada di satu tempat, dan cuma ada di negara asalnya, tapi mereka bisa expand banyak banget, punya cabang banyak banget, dan di hampir seluruh negara. Nah, Tuhan juga bawa Abraham itu juga expanding his business juga. Tuhan melipat gandakan bisnis ternak yang dibangunnya menjadi sangat besar. Nah, sampai-sampai peternakan yang dia punya ini lahannya katanya udah nggak cukup lagi untuk menampung semua ternaknya itu. And can you imagine how many livestock that he had that time? Nggak masuk akal, pasti kayak kita bayangin lahannya aja pasti huge, besar banget. Nggak masuk akal sampai lahannya nggak cukup. Gimana kita bayangin ternaknya seberapa banyak nih. Nah, dari Abraham yang mungkin kerjaannya mengelola ternak, bukan hal yang fancy, bukan sounds good, tapi Tuhan kasih pertumbuhan yang sangat pesat atas bisnis ternaknya ini. Dan membuat Abraham ini jadi salah satu orang paling kaya katanya di masa itu, di zamannya. Nah, kita bisa bayangin, wah, luar biasa nih ya. Kalau dibilang sukses, orang paling kaya, wah ini pasti semua orang tahu namanya dia. Nah, apa sih kira-kira yang bisa kita contoh dari perjalanan Abraham ini? So, let's apply it to our life juga untuk goals kita especially. Yang pertama, mari kita sama-sama ucapkan, involve God from the very first. Mari kita ucapkan bersama, involve God from the very first. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wow. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So can you imagine? Kekayaan dia, berkat yang Tuhan kasih untuk Abraham sampai dia bisa memberkati katanya semua kaum di muka bumi ini. Dan ayat yang keempat dilanjutkan dengan firman-Nya itu berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham di sini dia selalu memulai dengan iman dan taat kepada Tuhan. Baik dalam hal melayani, bisnis, personal life, Abraham selalu mengikuti rencana dan perintah Tuhan. Involve God sebelum melangkah. So, He will lead your way to your goals and He will guide you and direct you step by step to where your goals will be. Dan berikutnya nih, apa yang bisa kita pelajari yang kedua? He's managing his finances since early.
Yang sekali lagi yang kedua, he's managing his finances since early. Abraham itu memanage dan juga mengelola sumber daya yang dia punya itu dengan baik, termasuk ternaknya, kekayaannya untuk bisa multiplying. Kalau nggak belajar mengelola, pasti ya, apapun dan seberapa banyak pun yang dia punya, pasti nggak akan bisa melipat gandakannya. Udah habis dari dulu-dulu, bener nggak? Kalau kita mikir, oh bisa nggak kalau Abraham tuh mikir, oh ternakku kan banyak, kekayaanku banyak, bisalah makan steak setiap hari sampai puas, pokoknya setiap hari lah makan steak. Bisa nggak? Bisa banget. Atau mungkin dia bilang aja, oh aku mau treat, aku mau undang semua nih yang ada di tanah Kanaan ini, semuanya tetanggaku dan lain sebagainya, makan buffet setiap hari di rumahku. Bisa nggak? Bisa banget. Kalau dia mikir, aku kan punya ternak banyak, nggak mungkin habis lah. Kalau dia mikir seperti itu, bisa banget, bisa. Tapi nggak bijak banget. Tapi apa yang dilakukan Abraham adalah justru dia itu sangat bijaksana dan gimana caranya bisa memanage dan mengelola supaya semua persediaan makannya, ternaknya, livestocknya semuanya bisa multiply. Bukan dihabiskan untuk unnecessary stuff. Nah, sebagian goals mungkin kita mikir, kan nggak semua goals butuh yang namanya budget. Oke, that's so true. Kalau disiplin makanan, kita bisa mungkin mulai dengan yaitu goals kecil kita, mungkin simple kita, yaitu mungkin avoid snacking yang goreng-gorengan. Oke lah, itu nggak perlu budget. Malah bisa yaitu menambah mungkin lumayan lah uang tabungan kita nggak usah spending snack-snack yang nggak perlu. Atau mulai dengan disiplin olahraga di rumah, disiplin rutin baca Alkitab. Oke, if that's your goals, nggak butuh budget. Tapi kalau ada bigger goals, maka pasti kita butuh budget. Berarti harus direncanakan dan ditulis sejak dini, as early as possible. Budgeting yaitu gimana nih kira-kira? God, ini rumus yang sederhana banget. God dulu, Tuhan dulu, savings atau invest, dan yang berikutnya yaitu kita sisihkan untuk goals kita, yang berikutnya untuk kebutuhan kita, dan berikutnya lagi untuk justru spending. Memang harus bayar harga untuk ini, apalagi untuk kita anak-anak muda. Kadang kita pengen beli kopi nih setiap hari, nggak kerasa beli kopi lumayan kan. Itu kita perlu sejak dini untuk bayar harga supaya kita bisa manage our finance for our goals. Dan berikutnya apa yang Abraham lakukan? Break goals into smaller steps. Salah satu janji Tuhan kepada Abraham adalah memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan dengan luasan katanya 500 km dari utara ke selatan, 100 km dari timur ke barat. It's huge. Tapi waktu Abraham juga di perjalanan, dia juga nggak langsung kayak tahu-tahu instantly gitu kan, langsung sampai ke tanah Kanaan. Ada prosesnya nih. Nah, maka Abraham pun juga melakukan perhentian gitu. Dan di tiap perhentiannya, dia waktu bersinggah, dia juga bicara sama Tuhan. Tuhan juga nemuin dia personally dan dia mendirikan yaitu mezbah untuk Tuhan. Dia memuji Tuhan di itu dan sekalipun tempat tersebut menjadi tanda untuk progres perjalanannya. Bikin smaller steps yang bisa di-track untuk bigger goals. Dan berikutnya apa nih yang Abraham lakukan? Adapt to changing circumstances. Saat kelaparan terjadi, bisa nggak? Bisa banget, yang mungkin unpredictable seperti COVID kemarin. Dan Abraham juga mengalami kelaparan yang mungkin dia juga nggak prediksi nih sebelumnya. Akhirnya dia mengambil keputusan, oke, let's go. Kita ke Mesir supaya kebutuhan keluarganya dan kebutuhan dia bisa terpenuhi. So it shows that Abraham juga mampu untuk adaptasi, mengambil keputusan, dan untuk situasi yang sulit yang bahkan dia juga nggak pernah prediksi sebelumnya. Kalau kita mikir, ya kan rempong, ya pasti, tapi mampu beradaptasi itu penting karena journey menuju goals kita nggak mungkin smooth mulu, yang setuju kata yes. Dan berikutnya yaitu stay committed to the long term vision. Setelah masuk ke tanah Kanaan ada beberapa lagi janji-janji Tuhan yang dia mau rasakan dan experience itu. Nah, berikutnya adalah setelah masuk ke tanah Kanaan, doa berikutnya adalah salah satunya Abraham itu menunggu untuk punya keturunan. Abraham ini nunggu janji Tuhan untuk punya keturunan tuh selama 25 tahun. Mari sama-sama katakan 25 tahun. 25 tahun. Wow, 25 tahun itu udah dari bayi sampai mungkin rata-rata orang menikah 25 tahun nih. Bayangin nunggunya ini 25 tahun, bukan anaknya berumur 25 tahun. Dan waktu itu pun Abraham berumur 75 tahun, yang which is udah nggak muda lagi.
Tapi kalau semua orang, bahkan mungkin istrinya pun, dia bilang, kayaknya nggak mungkin, mungkin mereka ketawa gitu ya. Tapi waktu Tuhan percayakan bigger goals, berarti Tuhan mau menggenapi dan ada proses, sama-sama katakan proses, 2, 3, proses. Tentunya diperlukan iman dan kesabaran, dan tentunya waktu kita berdoa, kita juga terus persistently waiting for that vision to come. Supaya kita bisa terus melihat bahwa Tuhan waktu menjanjikan every promises, every goals, kita terus stay committed to the long-term vision. Remember the excitement when you experience, you get what you've dreamed of. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini gimana sih achieving our goals. Kita mau belajar salah satunya dari perjalanan journey-nya Abraham. So let's apply it too. Yang pertama, involve God from the very first. Iman dan taat. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan lead and guide our every step of our way. Dan yang kedua, managing your finances since early. Budgetingnya rumusnya gimana nih? Simple banget. God, savings dulu atau investment, dan berikutnya untuk goals kita, budgetnya kemudian untuk our expenses atau kebutuhan kita, dan berikutnya untuk spending kita. Jangan dibalik, karena tentunya bigger goals akan butuh budget. Dan berikutnya apa yang kita bisa belajar dari Abraham, break goals into smaller steps. Dan berikutnya lagi adalah yang keempat, adapt to changing circumstances. Karena setiap proses journey, perjalanan gak akan smooth selalu. Dan kita juga harus belajar untuk beradaptasi. Dan kemudian kita harus terus committed, komitmen kita. Yaitu untuk apa? To long-term vision. Sekali lagi, involve God, managing our finance, break goals into smaller steps, adapt to changing circumstances, and stay committed to long-term vision.